Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Mau ngobrol-ngobrol nih tentang penyakit pepaya. Mungkin sudah pernah ada yang melihat buah busuk seperti ini ya. Ini sangat baunya nggak enak gitu ya, karena kulitnya ini busuk, terus dalamnya juga lunak gitu, nggak layak makan lagi gitu. Nah, tanaman pepaya yang buahnya seperti ini kalau tanaman eh, pada tanamannya gitu ya, di daunnya itu ada seperti putih-putih gitu ya, warna putih-putih bercak yang kalau pada kulit buah yang masih hijau itu kulit buahnya seperti kena apa bercak-bercak kayak pano gitu ya, tapi lebar-lebar gitu ya, hampir menutupi 80% dari kulitnya gitu ya. Nah, itu ternyata penyebabnya itu adalah jamur ya, powdery mildew gitu. Nah, ini biasa disebutnya atau nama latinnya dikenalnya dengan Oidium carica. Saya mau berbagi sedikit ya nih dari saya baca-baca gitu ya. Jadi Oidium carica ini diperkenalkan oleh Noack gitu ya. Tahunnya udah lama banget, ternyata ditemukannya 1898. Ini merupakan parasit obligat gitu ya. Dan konidia atau jamurnya itu berbentuk hialin atau granular. Penyebarannya melalui konidia atau jamur yang terbawa angin gitu ya. Jadi penyebarannya itu bisa lewat angin gitu. Jadi sangat cepat gitu ya. Sering kita sebut juga sebagai jamur embun tepung. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Cirinya itu pada permukaan daun yang terserang itu biasanya berwarna bercak putih dan mengering gitu ya. Bercaknya itu lama-lama membesar menutupi seluruh daun, terus pada daun yang udah parah gitu ya, biasanya rusak atau klorosis menjadi berlubang gitu ya. Nah, sedangkan pada kulit buahnya tadi seperti yang saya bilang di awal tadi itu ada bercak-bercak putih gitu ya, seperti panu gitu mungkin, tapi banyak gitu, melebar gitu. Jadi yang gejalanya itu mirip seperti kalau gejala serangan trip pada waktu muda gitu ya. Tapi kalau yang ini ya bercaknya itu lebih luas gitu, hampir di seluruh bagian kulit buahnya gitu. Nah, kalau udah dipetik gitu, udah disimpan atau diperam buahnya beberapa hari, misalnya 3 hari, itu kulit buahnya itu menjadi lunak seperti yang di foto tadi ya. Jadi lunak seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul tuh tepung-tepung putih gitu ya, serbuk putih itu dari kalau berair baunya nggak enak gitu ya. Nah, pengendaliannya gimana nih ya gitu. Pengendaliannya itu salah satu cara pertamanya itu kalau melakukan penyiraman itu jangan dari atas gitu, jangan disemprot dari atas gitu ya, tapi disiramnya ya di tanah aja gitu. Kadang kan sering ada tuh yang nyemprot pakai apa sprinkler gitu ya di atas gitu. Nah ini nyemprotnya jangan di atas gitu ya, jadi nyiramnya di bawah aja. Terus kemudian pastikan hara atau kebutuhan makanan untuk tanamannya ini seimbang gitu ya. Jangan melakukan pemupukan nitrogen yang tinggi gitu, karena itu akan memicu atau membuat tanaman menjadi lebih sensitif terhadap penyakit gitu. Dapat juga dicoba dengan eh, larutan sulfur ya, atau fungisida yang mengandung sulfur gitu. Atau ada juga yang sulfur kapur atau kalium bikarbonat gitu. Nah, selain itu juga bisa dicoba menggunakan ekstrak minyak nimba dan larutan sabun gitu ya. Mungkin kita rajin-rajin menyemprot apanya ya, buahnya gitu ya, agar rontok gitu jamurnya istilahnya
nggak mudah tertempel oleh, si jamur ini gitu ya buahnya. Memang agak agak sulit terutama pada musim kemarau biasanya sering kita jumpai, penyakit jamur ini. Ya kunci utamanya sih kalau tanamannya sehat gitu ya, sering dirawat, sering diperhatikan, lingkungannya juga, sehat, ya mudah-mudahan akan tidak terserang gitu. Mungkin itu dulu ya, ngobrol-ngobrolnya udah beberapa menit nih lumayan, nanti kalau kebanyakan jadi bosan deh ya. Oke, insya Allah kita ketemu kapan-kapan lagi dengan obrolan yang beda lagi ya. Terima kasih udah mau nonton, mudah-mudahan bermanfaat.